Ada beberapa negara yang sudah mendekati kita, beberapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka. Saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka. Pak, kemarin Pak Prabowo udah mengizinkan kita untuk ekspor beras, itu gimana Pak tanggapannya kemarin? Kita upayakan dulu, stok kita perkuat. Heboh, baru saja Menteri Pertanian Pak Amran membuat gempar satu Indonesia. Iya, karena beliau telah berani menolak perintah Presiden Prabowo untuk melakukan ekspor beras. Ya, sebelumnya dalam pidato terakhir Pak Prabowo, beliau telah menyampaikan bahwa Indonesia akan berhenti impor dan mulai saat ini negara kita akan mulai ekspor untuk membantu negara lain. Bahkan Pak Prabowo telah memerintahkan kepada beberapa menterinya agar segera melakukan ekspor untuk membantu negara lain. Saudara-saudara sekalian, dari kita selalu import, sekarang kita bantu negara lain. Ada beberapa negara yang sudah mendekati kita. Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, beberapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka. Saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka. Ekspor beras. Dan kalau perlu, atas dasar kemanusiaan, kita jangan terlalu cari untung besar. Yang penting ongkos produksi plus angkutan plus administrasi kembali. Namun, baru saja Mentan Amran telah berani memberikan pernyataan mengejutkan yang bertolak belakang dengan permintaan Presiden Prabowo. Baik, mari kita saksikan sama-sama pernyataan lengkap dari Mentan Amran. Produksi kita lompatannya sesuai BPS, bukan kata saya, itu Januari sampai April itu kurang lebih 50 sampai 60%, 62%. Nah, ini berkat kerja keras kita semua atas perintah gagasan besar oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Beliau luar biasa menerbitkan Impres dengan Perpres 4 di saat kepemimpinan 100 hari. Ini mempermudah petani kita untuk mengakses sarana produksi khususnya pupuk. Jumlahnya ditambah, kemudian regulasinya disederhanakan, dan itu berdampak pada produksi. Kemudian tim-tim teman-teman BPL se-Indonesia kompak, solid, Kepala Dinas Pertanian se-Indonesia kompak, solid untuk mengangkat produksi. Di saat ini kita surplus, di saat negara sahabat, negara tetangga, Malaysia, Filipina dan Jepang kesulitan pangan. Itu kebanggaan kita. Penyebabnya sampai 93.000 per kilo itu penyebabnya apa ya Pak di Malaysia? Bukan, itu di Jepang, itu produktivitas. Baru saja kami ketemu Menteri Pertanian Malaysia. Itu produktivitas karena ada climate change, perubahan iklim. Kemudian kita mengantisipasi kembali perubahan iklim itu dengan langkah cepat, yaitu pompanisasi. Nah, ini mungkin yang tidak dilakukan, sehingga mereka belajar ke Indonesia. Minta belajar, saya katakan kita terbuka. Minta belajar tentang benih, tentang water management, tentang sumur dangkal, sumur dalam, irigasi pompa, irpom, kita kenal. Mereka akan kirim timnya belajar di Indonesia. Pak, tadi Pak Wamentan sempat bilang ada lembaga AS yang bilang kalau misalnya ada pihak-pihak yang ingin Indonesia tetap impor beras, itu apa betul? Oh, kemarin yang kami dapat, lembaga Amerika Serikat, itu USDA, itu mengatakan bahwa produksi Indonesia melompat tinggi, dan kata-katanya itu mengecewakan eksportir negara lain. Sangat menarik karena diprediksi produksi kita 34 lebih juta ton dari target kita 32. Moga-moga itu tercapai. Dan ada keyakinannya di atas. Ada keyakinan kami produksi tahun ini di atas daripada ditargetkan pemerintah. Jadi ada negara-negara yang tetap pengen Indonesia tetap impor gitu ya? Oh, itu sudah pasti.
sudah tidak ada satupun negara di dunia menginginkan, khususnya eksportir, menginginkan Indonesia swasembada. Kenapa? Kita adalah pasarnya, ya kan? Itu pasti, itu normatif, itu sangat normal. Oke. Pak Amran, kemarin Pak Prabowo udah mengizinkan kita untuk ekspor beras, itu gimana Pak tanggapannya kemarin? Kita upayakan dulu, stok kita perkuat. Artinya kita bakal ekspor beras sesuai dengan arahan Pak Prabowo. Yang penting kita dulu cukup dalam negeri. Bapak, kita harus siap kecukupan kita, bila perlu kita siapkan betul-betul lebih dari cukup bila perlu. Kenapa? Iklim tidak bersahabat. Kita harus mengantisipasi terburuk. Jangan sampai terjadi seperti Jepang, Malaysia, dan Filipina. Luar biasa ya, pertimbangan matang dan hati-hati dari Mentan Amran ini. Tentu langkah yang diambil Menteri Pertanian ini adalah demi menyelamatkan pangan tanah air. Namun mengapa pernyataan Pak Prabowo dapat berbanding terbalik dengan Mentan Amran? Ya, ternyata Presiden Prabowo memiliki alasan tersendiri demi naiknya harga diri bangsa. Terlebih lagi saat ini negara kita Indonesia sedang diinjak-injak oleh Amerika, dan sebelumnya bangsa kita juga sudah terlalu lama diinjak-injak oleh bangsa asing. Baik, untuk selengkapnya mari kita saksikan sama-sama alasan Pak Prabowo mengapa memerintahkan para menterinya untuk melakukan ekspor beras. Kita buktikan bangsa Indonesia sekarang menjadi bangsa bukan bangsa yang minta-minta, tapi bangsa yang bisa membantu dan memberi bangsa lain. Kita sekarang punya kemampuan. Kita akan menggerakkan ekonomi dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan memaki-maki negara lain. Kita dihantam tarif berapapun, kita akan berunding, akan negosiasi. Kita hormati, tapi kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive. Kita akan tambah kuat. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah berlutut. Kita tidak akan pernah mengemis. Tidak akan tunduk. Begitu Pak. Harus minta kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani. Bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani. Pak, kenapa ini pakai topiknya New York City segala Pak? Jangan Pak, jangan pakai NY itu, nggak usah Pak. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Dan kita akan punya kekuatan di segala bidang. Luar insya biasa Allah. Keberanian dan ketegasan Presiden kita Prabowo Subianto. Iya, jadi ini info update untuk tanah air. Nggak jadi dapat saksikan. Menteri Pertanian berani tolak perintah Pak Prabowo katanya ya. Karena apa? Pak Prabowo memerintahkan atau menyatakan bahwa harus ekspor beras ke negara seperti dinyatakan tadi Malaysia, Jepang dan Filipina yang meminta, itu sahabat Indonesia yang minta pertolongan daripada Indonesia untuk eksporkan beras daripada Indonesia. Dan itu daripada pandangan seorang pemimpin, Pak Prabowo, Presiden Indonesia, orang nomor 1 Indonesia, yang ya kita harus membantu dengan tidak mengambil untung begitu. Tapi apa yang direspon oleh Menteri Pertanian Indonesia pula mengatakan, make sure, pastikan orang dalam negara Indonesia itu sendiri cukup, stoknya cukup, pangannya cukup untuk orang Indonesia dahulu. Karena katanya iklim itu tidak bersahabat katanya. Kita nggak tahu sebab iklim kadang-kadang bertukar-tukar gitu kan, tidak seperti dahulu. Boleh diprediksi, oke, kalau ini musimnya panas, musimnya hujan. Sekarang nggak kayak gitu. Dan ya, itu ketegasan Menteri Pertanian yang harus menyatakan bahwa stok untuk Indonesia, kebutuhan Indonesia harus cukup dulu. Dah, entas
kemudian baru dipikirkan tentang ekspor ke luar negara. Dan itu respon daripada Menteri Pertanian, yang kita tahu kedua-dua mereka tu punya alasan sendiri. Dan pastinya Menteri Pertanian harus memastikan bahawa kecukupan pangan buat Indonesia itu harus cukup dulu sebelum memikirkan hal yang lain-lainnya gitu kan. Memikirkan orang lain, pikir keluarga sendiri dulu baru mikir hal keluarga lain gitu. Tapi Pak Prabowo kita tahu dia sebagai pemimpin, presiden harus menjaga hubungan politik baik antara negara-negara lain khususnya pastinya. Dan kita tahu itu kepimpinan Pak Prabowo. Tapi apapun seperti yang dinyatakan tadi, pastikan dulu kecukupan untuk negara lain, untuk negara sendiri dahulu, baru fikirkan negara lain. Dan dengar tadi Malaysia juga akan belajar daripada Indonesia, dan sangat bersyukur kerana Kementerian Pertanian Indonesia sangat berbesar hati menerima untuk siapa-siapa pun negara yang mahu belajar daripada Indonesia, sangat terbuka untuk memberikan ilmu itu dikongsikan bersama tentang pupuk dan sebagainya, agar iklim tadi itu walaupun tidak bersahabat bisa kita atur agar panen itu bisa cukup untuk kebutuhan negara dan juga lain-lainnya isu. Okey, kalau menurut kalian kayak gimana? Okey, tentang yang dinyatakan oleh Pak Prabowo dan respon daripada Menteri Pertanian juga. Dan kita tahu dunia nggak baik-baik saja dengan kenaikan tarif dan sebagainya itu. Tapi suka sekali Indonesia akan baik-baik aja. Belajar untuk kita berdiri di atas kaki sendiri, tidak mengharap siapapun. Dan itu respon untuk keadaan sekarang yang dinaikkan tarif oleh US dan sebagainya. Kita doakan yang terbaik untuk seluruh negara ASEAN terus bangkit, terus bersatu untuk menentang ataupun sama-sama mengurus tarif yang sekarang diberikan gila-gila kepada negara ASEAN. Kita harus bersatu, kerana tanpa mereka juga kita bisa membantu sesama sendiri dan berdiri di atas kaki sendiri, insya-Allah. Okey, kalau menurut kalian bagaimana pandangan? Okey, As juga ingin tahu apakah pandangan kalian. Kita komen di bawah supaya As juga tahu. Okey. Sampai ketemu lagi di lain video, insya-Allah. Jaga diri. Assalamualaikum. Dadah.